Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervika Wahyu Puspitasari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Perkenalkan, fasilitator saya yaitu Ibu Sri Lestari dan pengajar praktik saya adalah Bapak Amikul Labib. Pendahuluan, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tujuan aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa bersama dengan rekan CGP yang lain untuk menghadap kepala sekolah, menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama dengan rekan guru yang lain. Kemudian berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Kami juga mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif dan segitiga restitusi. Tolak ukur. Siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Tolak ukur rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer serta secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada. Kami juga berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif yang ada di sekolah kita. Harapan saya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud, baik di lingkungan sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kegiatan diseminasi ini akan dipaparkan oleh yang pertama, Bapak Imam Basuki, CGP Angkatan 11. Beliau akan memaparkan tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Yang kedua akan saya paparkan sendiri, Ervika Wahyu Puspitasari, CGP Angkatan 11. Saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat beliau Bapak Sugiyoharjo SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tegalombo 5, yang kami hormati Bapak Imam Basuki SPD dan juga Ibu Ervika Puspitasari SPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini, kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Tegalombo 5 yang kami hormati pula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi pengimbasan budaya positif di SDN Tegalombo 05 ini dengan keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, pada kesempatan hari ini acara diseminasi pengimbasan budaya positif SDN Tegalombo 05 segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tegalombo 05. Acara yang keempat, penyampaian materi diseminasi oleh narasumber. Acara yang kelima, refleksi. Acara yang terakhir, penutup. Kembali pada mata acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah acara diseminasi pengimbasan budaya positif SDN Tegalombo 05 kita buka bersama dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami silakan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya tujuan. Jiwanya, bangunlah badannya untuk
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Tegalombo 05. Kepada beliau Bapak Sugiyaharjo SPD kami haturkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Salam damai, salam sehat. Sehat? Sehat. Kepada Bapak Ibu semuanya, saya sangat salut sekali, sangat mendukung sekali dengan adanya kegiatan penyampaian diseminasi budaya positif sekolah. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, apa diseminasi itu? Diseminasi adalah penyampaian ide, gagasan untuk peningkatan kualitas suatu lembaga. Itu diseminasi. Jadi diseminasi positif yang dilaksanakan di SD Tegalombo 05 ini untuk yang pelaksananya adalah CGB, Bapak Imam Basuki dan Bu Vika. Ini sangat membawa nilai positif untuk kemajuan sekolah kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas di SD kita. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semuanya untuk mengikuti jejak Pak Imam dan Bu Vika, ya, mengikuti CGB. Dengan apa? Ya, harapan kami nantinya akan membawa jumlah kuantitas insan-insan pendidik di SD Tegalombo 5 yang membawa peningkatan inovasi pendidikan. Itu. Tepuk tangan untuk diseminasi ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana nantinya usulan saya selaku kepala sekolah di sini, diseminasi budaya positif yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita, yaitu pembiasaan kebaikan, misalnya pembiasaan 3S, senyum, sapa, salam. Kemudian peningkatan kualitas mental siswa. Kemudian proyeksi penguatan P5, ini sangat penting. Yang ketiga, yang keempat, membawa situasi belajar yang senang dan menyenangkan. Itu. Yang kelima, penciptaan sekolah ramah anak dan tidak ada pembulian di sekolah. Jangan sampai ada kasus pembulian sesama siswa di sekolah kita. Kemudian tercapainya visi dan misi tujuan sekolah yang didukung oleh budaya positif sekolah. Jadi intinya saya sangat menyambut sekali diseminasi budaya positif sekolah. Daya dukung yang ada untuk penyampaian diseminasi budaya positif sekolah adalah satu, adanya kerjasama yang baik bagi semua elemen sekolah. Itu. Jadi semua anggota elemen sekolah, ya, baik tenaga pendidik, kepala sekolah, ya, tenaga OPS, penjaga dan sebagainya, saling ada apa? Saling membantu, ya. Demikianlah sambutan saya. Mudah-mudahan diseminasi ini membawa diseminasi budaya positif sekolah, membawa kemajuan bagi sekolah kita. Sebagai penutup sambutan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu untuk pemaparan
selanjutnya dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Ervika Wahyu Puspitasari SPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Bu Ina atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sugiharjo selaku Kepala SDN Galunggung 05 beserta rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang telah hadir di acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, dan sekarang selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, sebelum saya menyampaikan kebutuhan dasar manusia itu apa, mari kita melakukan sesi ice breaking dulu untuk untuk memfokuskan kita pada materi hari ini agar kita tidak mengantuk ya. Ini jam-jam rawan untuk mengantuk. Oke, Bapak Ibu setuju? Setuju. Nah, mari kita berdiri ya. Mohon untuk berdiri sebentar. Ya, semut dan gajah. Bapak Ibu tahu semut itu kecil ya, gajah itu besar. Gajah itu besar. Tapi di sini saya mau balik bahwa semut itu adalah besar dan gajah itu kecil. Tapi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu ya. Nanti kalau ada yang salah harus maju ke depan. Nah, apa? Harus apa? Oh, boleh menyanyi gitu. Oke. Nanti yang salah harus ke depan. Kita membuat kesepakatan yang salah nanti ke depan untuk menyanyi. Oke, siap? Siap. Nanti kalau saya bilang gajah, berarti Bapak Ibu kecil, betul nggak Jojo? Semut besar, gajah kecil. Nah, Mbak Sari salah. Mbak Sari, dia bawakan ini Bapak Ibu tadi menyanyi. Monggo Mbak Sari maju ke depan untuk menyanyi. Menyanyi apa Bapak Ibu? Ya, karena ini masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bagaimana kalau kita suruh Mbak Sari nyanyi 17 Agustus? Ya, Mbak. Ya, setuju. Monggo Mbak Sari. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menyanyikan 17 Agustus. Nah, yang lain Bapak Ibu boleh sambil tepuk tangan. Ya, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih di kampung barat. Kita tetap setia
Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya semua manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Oke, Bapak Ibu. Juga anak-anak. Anak-anak itu juga membutuhkan kebutuhan dasar, tidak hanya orang dewasa. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 kebutuhan dasar. Nah, sebelum kita mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, apa kebutuhan dasar kita sebagai manusia? Nah, kebutuhan dasar apa, Bu? Makan, ya, betul. Itu yang pertama, yaitu kebutuhan dasar manusia, makan dan minum. Itu untuk, betul Bu, bernafas juga. Oke, berarti kebutuhan makan dan minum tadi yaitu untuk memenuhi apa? Untuk bertahan hidup. Selanjutnya Pak Jojo. Sekarang saya mau bertanya kepada Pak Jojo. Kebutuhan Pak Jojo sebagai manusia selain bertahan hidup tadi untuk apa? Pak Jojo membutuhkan apa maksudnya? Butuhnya pengakuan akan adanya kasih sayang dan diterima oleh kalayak atau umum. Berarti Pak Jojo membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar tadi itu ada 5 ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima adalah kesenangan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka telah gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, misalnya tadi Pak Jojo kebutuhan dasarnya sebagai manusia adalah ingin disayangi dan diakui. Bagaimana jadinya kalau Pak Jojo ini kebutuhan dasarnya ingin disayangi tidak terpenuhi? Bagaimana kira-kira? Bagaimana Pak Jojo kira-kira? Cari perhatian Pak. Pak Jojo akan galau. Pak Jojo akan galau. Berarti ketika kebutuhan dasar seseorang itu tidak terpenuhi, maka hal-hal negatif akan terjadi. Bisa jadi Pak Jojo akan marah, akan ngambek, atau bahkan tadi galau. Ya, betul. Nah, sekarang ada studi kasus. Ini contohnya adalah Bu Ambar. Bu Ambar, guru wali kelas 2, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy melakukan hal demikian? Bagaimana? Tadi pertanyaannya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Saya sekarang mau bertanya kepada Bu Fia. Terima kasih Bu Vika. Kalau misalnya saya berada di situasi seperti Ibu Ambar, yang saya lakukan adalah saya akan mendekati Tommy terlebih dahulu dan kemudian menanyakan kenapa dia bisa meminta bekal makanan secara paksa kepada teman-temannya. Dan menurut saya alasan Doni melakukan hal tersebut mungkin karena dia mungkin belum
bekal yang dibawa oleh temannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Fia, tepuk tangan untuk Bu Fia. Nah, di sini saya juga setuju kepada Bu Fia. Setuju tadi alasannya adalah mungkin Tommy ini tidak membawa bekal makan dari rumah sehingga dia meminta secara paksa kepada teman-temannya. Hal ini dikarenakan Tommy belum memenuhi kebutuhannya sebagai apa tadi? Untuk bertahan hidup ya. Betul sekali. Nah, kira-kira apa alasan Tommy? Kenapa Tommy mengambil bekal temannya secara paksa? Nah, menurut Bu Fia tadi itu dikarenakan dia tidak membawa bekal dari rumah. Nah, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Ada banyak alasan yang membuat Tommy melakukan hal demikian. Nah, menurut Bapak Ibu, hal-hal apa saja yang membuat Tommy melakukan hal demikian selain yang dibilang Bu Fia tadi? Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menuliskan di pop-it. Ya, nanti ditempelkan di depan. Nggih, monggo bisa disambi makan dan minum nggih. Sudah semua nggih? Terima kasih. Nah, saya setuju tadi apa yang dikatakan Bu Fia. Bu Fia tadi ingin mendekati dulu, ingin tahu kenapa Tommy melakukan hal demikian. Berarti Bu Fia tadi tidak langsung menjudge, anak ini rese, anak ini nakal, suka mengambil bekal dari temannya, tetapi Bu Fia ingin menggali lebih dalam untuk apa? Untuk mencari tahu alasan si Tommy tadi. Beberapa alasan mungkin bisa saja terjadi. Saya akan bacakan alasan dari Bapak Ibu. Yang pertama adalah perutnya Tommy lapar, dia tidak membawa bekal. Yang kedua, mencari perhatian. Selanjutnya yaitu tertarik bekal temannya. Selanjutnya, karena Tommy mencari perhatian pada orang lain dan merasa ingin diakui keberadaannya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu mempunyai berbagai alasan untuk bisa berbuat seperti itu. Nah,
siang sehingga dia merasa lapar. Berarti si Tommy ini berusaha untuk memenuhi kebutuhannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertahan hidup. Nah, selanjutnya alasan Tommy yang kedua yaitu karena dia merasa senang ketika temannya memperhatikan dia. Jadi si Tommy ini bagaimana perilakunya? Gambaran Bapak Ibu. Berarti si Tommy ini betul Bu Ina, suka cari perhatian alias caper ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Berarti Tommy ini menginginkan kasih sayang dan rasa diterima dari teman, guru, dan orang tuanya. Terus alasan Tommy yang ketiga, karena temannya takut dengannya. Tommy menginginkan temannya menuruti keinginannya. Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu kekuasaan. Berarti si Tommy ini ingin berkuasa di dalam kelas ya. Ada ya Bapak Ibu? Ya, anak-anak seperti itu pasti ada. Biasanya anak-anak seperti ini itu cenderung ingin menjadi ketua kelas, ingin dominan di dalam kelas ya. Terus alasan Tommy yang keempat itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya. Dari selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya yaitu dengan kebebasan. Dia itu bosan dibawakan bekal makan oleh ibunya yang itu saja, sedangkan dia melihat temannya bekalnya lebih bervariasi. Ada dibawakan sosis, ayam goreng, sedangkan dia mungkin bekalnya telur dan tempe terus, sehingga dia itu mempunyai rasa keinginan untuk mencicipi punya temannya, tapi dengan cara yang salah. Salahnya Tommy di mana? Dia merebut secara paksa. Dia tidak meminta baik-baik. Nah, di sini alasan Tommy yang kelima yaitu ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yaitu kesenangan. Di sini Tommy berarti anak yang apa Bapak Ibu? Anak yang usil, anak yang jahil. Dia merasa senang kalau melihat temannya nangis, melihat temannya marah-marah. Dia ini menikmati ekspresi temannya. Ada ya Bapak Ibu anak-anak yang seperti itu? Ada. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar restitusi itu apa? Sudah? Belum? Baru pertama kali ya? Baru pertama kali atau bagaimana kita? Restitusi yang kita bahas ini berbeda ya. Ini restitusi yang ada di sekolahan. Jadi mungkin saja kita itu sebagai guru sudah pernah melakukan restitusi. Hanya saja kita belum tahu itu yang namanya restitusi. Saya yakin Bapak Ibu itu sudah pernah melakukannya. Nah, di sini
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol restitusi. Guru itu mempunyai posisi kontrol. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini kita akan menggali lebih dalam lagi guru sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol guru di sini yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Dia itu tidak memandang bagaimana dampak yang terjadi pada anak. Misalnya saja ada anak yang datang terlambat. Oh, kamu tadi datang terlambat ya? Sekarang kamu hukum keliling lapangan 50 kali. Nah, itu tadi ada posisi kontrol guru sebagai penghukum. Apa dampaknya bagi murid? Nah, dampaknya bagi murid, kemungkinan murid tersebut akan marah dan mendendam atau bersifat lebih agresif. Berarti posisi kontrol guru sebagai penghukum ini tepat apa tidak, Bapak Ibu? Menurut Pak Iman bagaimana? Tidak tepat. Saya juga setuju dengan Pak Imam karena itu bisa membuat murid menjadi pendendam dan bersifat lebih agresif. Yang kedua adalah posisi kontrol guru di sini, yaitu jadi pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri dan juga tidak menjadi percaya diri. Seperti ini, kamu kok seperti itu nakal sekali, kamu tidak kasihan sama orang tuamu yang hanya sebagai buruh cuci. Nah, kata-kata seperti itu kan bisa menjatuhkan mental anak ya Bapak Ibu. Dampaknya bagi murid apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu bapaknya atau ibu bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi anak yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi dampaknya di sini murid itu akan menjadi minder malah. Ya berarti posisi kontrol guru membuat merasa bersalah ini tepat apa tidak Bapak Ibu? Tidak, kurang tepat ya. Yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, seperti ada anak yang melakukan pelanggaran, terus didekati oleh bapak atau ibu gurunya. Ibu gurunya berkata, kamu jangan seperti itulah, kamu tidak kasihan sama bu guru. Bu guru kan temanmu. Nah, seperti itu apa dampaknya bagi murid? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positifnya, tetapi ada dampak negatifnya. Ya, dampak negatifnya adalah murid akan menjadi ketergantungan pada guru tersebut dan tidak takut untuk mengulangi kesalahan yang sama. Lah guru orang hukum aku, guru apa kok orang pokok aku nglakoni kesalahan ngono maneh. Nah, seperti itu. Di sini tepat apa tidak posisi kontrol sebagai teman?
ya masih kurang tepat. Selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita juga harus bertanggung jawab atas perilaku yang telah kita awasi. Dampaknya bagi murid apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Nah, posisi kontrol guru sebagai pemantau ini sudah hampir mendekati ya, sudah bagus, mendekati bagus nih. Yang terakhir ini adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dampak bagi murid apa? Murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, posisi kontrol restitusi. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Di sini, posisi kontrol restitusi yang paling tepat itu adalah sebagai manajer. Karena di situ guru mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Jadi dia itu memotivasi murid agar secara alamiah murid tersebut menyadari tanggung jawabnya, dan dia juga akan menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada murid. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi, sehingga penanaman nilai-nilai baik akan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang nantinya akan membentuk karakter murid itu sendiri. Nah, prosesnya itu ada 3 ya Bapak Ibu. Proses dialog ini dibagi menjadi 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Ya, ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi dari salah satu ibu guru kepada muridnya yang melakukan pelanggaran. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Mari kita lihat tayangan berikut ini bersama-sama. Selamat pagi, Mas. Pagi, Bu. Sudah istirahat tadi? Sudah. Sudah jajan? Sudah. Noel tahu tidak kenapa aku dikatakan di sini? Tahu. Kenapa? Karena akan di kelas
pembelajaran itu perbuatan yang salah apa tidak? Salah. Salah. Sebetulnya makan itu tidak salah. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Bukika kalau lapar juga makan. Tetapi kita harus tahu kapan, gimana, dan waktu yang tepat untuk kita makan. Ya, berarti Noel makan pada saat jam pelajaran tadi itu salah apa betul? Salah. Salah. Sekarang Bukika mau tahu kenapa Noel makan tadi pada saat jam pelajaran? Kapan? Lapar. Belum sarapan ya? Belum. Belum. Kenapa belum sarapan? Takut telat. Oh, takut telat. Memangnya tadi malam Noel tidur jam berapa? 10. Berarti agar Noel tidak telat sekolah lagi, Noel harus bagaimana? Tidur lebih cepat. Iya, harus tidur lebih cepat, ya. Sarapan dulu ya. 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 Noel masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih yang kita buat kemarin saat awal pembelajaran ya. Ya, kira-kira apa saja? Yang pertama, bertindak jujur. Yang kedua, tidak makan Di kelas. setelah saat jam Pelajaran. pelajaran. Berarti Noel makan saat jam pelajaran sesuai keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak. Tidak sesuai. Nah, di sini Bu Vika tidak mencari siapa yang salah, tapi Bu Vika akan membantu Noel mencari solusi agar Noel tidak makan saat jam pelajaran lagi. Apa yang harus diperbaiki agar Noel tidak makan di kelas saat jam pelajaran lagi? Kira-kira apa Noel? Yang harus diperbaiki? Harus sarapan. Di rumah. Sarapan pagi, terus harus apa? Tidurnya Lebih cepat. lebih cepat, harus tidur lebih awal. Sekarang kalau Noel sudah tahu apa yang harus dilakukan, terus kapan Noel akan memulai untuk tidak makan di kelas? Besok. Besok ya, jadi ya bisa, yakin bisa. Ya. Nah, etos. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah menyaksikan bersama tentang cara kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dilakukan Ibu Guru tadi adalah menstabilkan identitas. Jadi, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, kita bisa membuat pernyataan atau pertanyaan seperti berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Yang kedua, kita juga bisa membuat pertanyaan seperti tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kita bisa menggunakan kalimat, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Selanjutnya, yang kedua yang dilakukan Ibu Guru tadi yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pernyataan atau pernyataan disampaikan dengan nada tidak memojokkan. Nah, di sini memvalidasi tindakan yang salah
Kalimatnya bisa seperti, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Atau yang kedua adalah, maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapat keinginan kamu tanpa harus memukul atau mengancam temanmu. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan dia yang salah. Yaitu bisa dengan pertanyaan, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Atau nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Berarti yang telah dilanggar anak tersebut sehingga anak tersebut mengingat kembali nilai-nilai atau kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama dan dilanggar. Nah, kemudian yang ketiga adalah kelas yang ideal itu seperti apa? Nah, ini cocok ditanyakan untuk kelas atas. Kalau kelas bawah ditanyakan kelas yang ideal itu seperti apa? Pasti longak-longak ya Bapak Ibu. Terus yang keempat, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa kecewa atau kamu merasa senang? Kamu sedang merasa bagaimana? Terus yang kelima adalah ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu menjadi orang baik atau kamu menjadi orang yang pengecut atau bagaimana? Bisa seperti itu. Nah, kenapa kita harus memilih segitiga restitusi untuk menangani anak yang membuat kesalahan? Ya, itu karena dikarenakan begini Bapak Ibu, zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Zaman dulu ketika anak-anak melakukan suatu pelanggaran dan guru itu marah kepada muridnya, guru itu menghukum kepada muridnya, wali murid itu baik-baik saja ya Bapak Ibu menerima. Berbeda halnya dengan zaman sekarang. Zaman sekarang itu ketika anak dihukum, itu adalah sesuatu hal yang sangat sensitif gitu. Banyak sekali kejadian-kejadian jika ada anak yang dihukum, orang tua atau wali murid tidak terima. Nah, maka dari itu dunia pendidikan Indonesia pada saat ini menawarkan sebuah solusi untuk menangani murid yang melakukan kesalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan diharapkan nanti setelah melakukan segitiga restitusi dapat membuat murid menjadi sadar apa yang telah diperbuat, mengingat tentang tanggung jawab akan keyakinan yang telah disepakati bersama, dan murid menjadi lebih mandiri. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Berarti budaya positif yang sudah disepakati bersama, ketika anak-anak melanggarnya tadi, kita harus apa? Harus mengingatkan kembali kesepakatan yang telah dibuat bersama. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama adalah disiplin positif motivasi, yang kedua perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Terima kasih. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari kedua narasumber. Ya, semoga dengan pemaparan tadi kita semua
disiplin positif, sehingga kita semua dapat menerapkan dalam pembelajaran kita di sekolah kepada anak-anak didik semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih. Saya pribadi apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Noel. Pagi Bu. Pagi. Sudah istirahat tadi? Sudah. Noel tahu tidak kenapa Bu Vika panggil ke sini? Tahu. Kenapa? Karena mencontek teman. Oh, tadi mencontek teman ya. Mencontek siapa tadi? Delphin. Mencontek Delphin. Kenapa Noel kok mencontek? Tidak belajar Bu. Oh, semalam tidak belajar. Ya. Memangnya semalam ngapain aja Noel? TikTok Bu. Main TikTok. Nah, mencontek teman itu perbuatan yang salah apa tidak? Salah. Perbuatan yang salah. Noel masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih. Masih. Apa coba keyakinan kelas kita? Hah? Bertindak yang Sopan. bertindak yang sopan, terus bertindak yang Jujur. jujur. Noel harus jujur. Nah, sekarang Bu Vika tanya, berarti mencontek itu sesuai dengan keyakinan kelas kita apa tidak? Tidak. Tidak sesuai. Tidak sesuai ya? Ya. Ya. Di sini Bu Vika tidak mencari siapa yang salah. Tapi Bu Vika akan membantu Noel untuk mencari solusi agar Noel tidak mencontek lagi. Terus apa yang harus diperbaiki agar Noel tidak mencontek teman lagi? Apa kira-kira Noel? Apa kira-kira? Belajar Dan tidak main HP. Berarti Noel harus belajar yang rajin dan tidak main HP. Terus kapan Noel akan memulai tidak mencontek lagi? Besok. Yakin bisa? Bisa. Janji ya? Janji. Ya janji. Tas